Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Oke, kali ini aku dan kelompokku ingin mempresentasikan si toksik atau anti kanker. Oke, kita kelompok tiga yang beranggotakan. Yang pertama ada aku, Muhammad Adil Akbar, temanku Muhammad Fadla Munawar, dan Sinta Husnia Akla. Oke, yang pertama dulu ini teman-teman, yaitu isolasi senyawa aktif dari daun sirih atau bisa kita sebut juga nama ilmiahnya Nona murciata ya, dengan uji bioaktivitasnya. Oke, pada penelitian ini itu daun sirih itu digunakan sebagai sumber senyawa bioaktif. Nah, tujuannya itu adalah menemukan senyawa yang memiliki aktivitas yang tinggi seperti anti kanker dan sitosiklik. Oke, dari pertama dulu ya, bagian ini kita pemilihan daun sirsak terlebih dahulu karena kan tanaman ini itu kan sangat melimpah ya di Indonesia ini, dan diketahui banyak sekali mengandung senyawa yang golongan seperti acetogein yang itu berpotensi untuk sebagai anti kanker seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada tahap ekstraksi ya teman-teman. Nah, jadi daun sirsaknya ini tuh yang sudah dikeringkan, kita keringkan, kemudian diekstraksi menggunakan etanol yang 70% bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, untuk menarik senyawa-senyawa metabolis sekundernya. Nah, dari hasil dari itu tuh terdapat ekstrak kasar daun sirsak tersebut. Nah, setelah kita ekstraksi ya teman-teman, kita ada yang namanya fraksinasi kasar. Nah, dari hasilnya ekstraksi kasar tadi itu kemudian dipisahkan menjadi beberapa fraksi berdasarkan tingkat kepolarannya. Dengan apa itu? Dengan menggunakan pelarut yang berbeda seperti N-heksana, terus etil asetat, dan N-butanol ataupun air. Nah, tujuannya itu untuk memisahkan kelompok sehingga lebih mudah mengetahui fraksi mana yang lebih aktif seperti itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu yang tahap keempat ada fraksi aktif yang dipilih gitu, tahap kuncinya gitu ya. Nah, yang pertama itu ada BSLT. Apa itu BSLT? Yaitu setiap fraksi itu diuji terhadap larva udang gitu ya, atau Atemia salina. Nah, jika banyak larvanya yang mati, berarti berfraksi tersebut memiliki aktivitas sitosik yang tinggi. Nah, parameter yang digunakan adalah berapa ini? LC50, yaitu konsentrasi yang mampu 50% larvanya. Yang mampu bisa membunuh si larva itu. Nah, semakin kecil nilai LC50-nya, maka semakin tinggi biologisnya. Nah, yang kedua yaitu ada uji sel kanker gitu loh ya. Nah, selain BSLT tadi, aktivitas juga dapat diuji menggunakan sel kanker ya. Nah, fraksi yang mampu menghambat ya pertumbuhan sel kanker akan memiliki nilai LC50 ya teman-teman, yang kecil. Nah, semakin kecil LC50-nya, maka semakin kuat aktivitas anti kankernya. Baik, selanjutnya ada yang kelima, yaitu pemilihan fraksi aktif. Nah, selain semua fraksi diuji tadi ya, nah dipilih fraksi yang memiliki aktivitas yang terbaik atau nilai LC-nya 50/50, paling rendah. Nah, fraksi ini tuh yang dianggap mengandung senyawa aktif utamanya teman-teman yang pada di sini. Tuh. Setelah itu yaitu pemurnian teman-teman. Nah, fraksi yang aktif tadi kemudian dimurnikan menggunakan kromatografi seperti kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, atau HPLC. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh suatu senyawa murni seperti itu. Nah, ini kan diidentifikasi struktur oleh spektroskopinya ya teman-teman. Nah, adapun prinsip dasar metodenya itu, metode itu disebut Biosci-guided fractionation atau fraksinasi terpandu oleh bioaktivitas. Artinya apa? Itu setiap pemisahan selalu diikuti pengujian aktivitas biologis dengan cara ini. Nah, penelitian ini dapat melacak fraksi yang paling aktif hingga akhirnya menemukan senyawa murni yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Ini ya, jadi yang pertama itu ada BSLT, ada uji sel kanker ini, ada terus ini juga. Nah, ada juga antigonik dari daun sirsak tersebut. Nah, adapun
kesimpulannya itu bahwa daun sirsak itu tuh kayak mengandung senyawa artigonesis ya sebagai anti kanker melalui ekstraksi, vaksinasi, uji bioaktivitas, pemurnian dan identifikasi struktur. Nah, diperoleh senyawa aktif seperti eh, amonirum dan anasin itu sebagai anti kanker, teman-teman. Nah, aktegonik dari daun sirsak tersebut bisa ada juga anamorisin dan anasin adalah contoh aktegonik yang telah diisolasi dari daun sirsak tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Baik, kita lanjut. Selanjutnya itu pada parameter hasil uji sitotoksik atau anti kanker ekstrak daun sirsak. Bagian pertama yang diidentifikasi adalah seri IC50 pada metode MTT assay. IC50 merupakan konsentrasi ekstrak yang mampu menghambat 50% pertumbuhan sel kanker. Pada metode ini, sel hidup akan mereduksi reagen MTT menjadi kristal formazan berwarna ungu. Semakin banyak warna ungu yang terbentuk, maka semakin banyak sel yang masih hidup. Berdasarkan grafik yang sudah tertera di samping kanan, nilai IC50 ekstrak daun sirsak adalah 221,81 mikrogram per mililiter. Nilai ini termasuk kategori sedang. Semakin kecil nilai IC50, maka aktivitas sitotoksik atau anti kankernya semakin kuat. Selanjutnya, LC50 pada metode BSLT atau Brain Stream Lethality Test. Metode ini menggunakan larva Artemia salina untuk melihat tingkat toksisitas ekstrak. LC50 merupakan konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% larva uji. Pada grafik terlihat, LC50 sebesar 512 ppm. Karena nilai kurangnya dari 1000 ppm, maka ekstrak daun sirsak dikatakan toksik dan memiliki potensi sitotoksik. Potensi anti kanker daun sirsak dipengaruhi oleh kandungan senyawa aktif seperti asetokinin, flavonoid, alkaloid, dan fenolik yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, selanjutnya yaitu pada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang pertama, apa itu BSLT dan MMT? BSLT atau Brain Stream Lethality Test atau metode uji sitotoksik sederhana menggunakan larva udang Artemia salina yang digunakan untuk screening awal toksisitas suatu ekstrak atau senyawa. Sedangkan MMTSC adalah metode uji sitotoksik berbasis sel hidup. Prinsipnya mengukur aktivitas metabolik sel melalui reduksi MMT menjadi formazon oleh enzim mitokondria pada sel hidup. Lalu pertanyaan yang kedua, itu mengapa uji sitotoksik penting dalam bahan alam? Karena menilai potensi anti kanker, lalu mengetahui tingkat keamanan terhadap sel, menjadi screening awal 10 penelitian lebih lanjut, dan membantu menentukan dosis yang efektif dan aman. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, mengapa IC50 rendah belum tentu berarti aman bagi manusia? Karena senyawa sangat toksik atau efektif membunuh sel, tetapi tidak spesifik bisa membunuh sel normal juga atau bukan sel kanker. Lalu uji dilakukan in vitro belum tentu sama di tubuh manusia, dan faktor metabolisme, distribusi, dan ekstraksi di tubuh belum diperhitungkan. Jadi IC50 rendah sama dengan kuat, bukan berarti aman. Lalu pertanyaan yang keempat, itu bagaimana membedakan efek sitotoksik dari efek antiproliferatif? Sitotoksik menyebabkan kematian sel, misalnya melalui apoptosis atau nekrosis. Selanjutnya, antiproliferatif hanya menghambat pertumbuhan atau pembelahan sel, tetapi tidak langsung membunuh. Cara membedakannya, diuji dengan viabilitas sel, lalu dianalisis siklus sel, dan deteksi apoptosis, misalnya pada aneksin 5. Lalu pertanyaan yang kelima, mengapa bioacquired fractionation penting dalam pencarian anti kanker dari bahan alam? Karena ekstrak bahan alam mengandung campuran banyak senyawa. Metode ini membantu memisahkan fraksi aktif secara bertahap, lalu setiap fraksi diuji sehingga bisa menemukan senyawa paling efektif. Dan yang paling terakhir, lebih efisien dalam menemukan lead compound atau calon si obatnya. Lanjut, kaitannya dengan bahan alam itu tanaman sirsak atau biasa disebut dengan Anocamus
kata L merupakan bahan alam yang kaya metabolis sekunder dengan aktivitas sitotoksik atau anti kanker, terutama senyawa anonaceous acetogenis, serta didukung oleh alkaloid, flavonoid, dan sterol. Acetogenin merupakan komponen utama yang paling aktif dan banyak ditemukan pada daun, biji, kulit batang, dan buah, serta mampu menghambat pertumbuhan berbagai sel kanker. Aktivitas sitotoksik acetogenin dipengaruhi oleh struktur kimianya yang memiliki rantai alifatik panjang dengan gugus hilatot dan cincin tetrahidrofuran atau THF. Struktur ini berperan dalam menghambat kompleks mitokondria, mengganggu oksidasi NADH, dan menurunkan produksi ATP, sehingga menyebabkan krisis energi pada sel kanker. Akibatnya, terjadi efek antiproliferatif, induksi apoptosis, serta penghambatan migrasi sel kanker. Selain itu, flavonoid juga berkontribusi melalui aktivitas antioksidan dan modulasi jalur sinyal seluler, meskipun efeknya tidak sekuat acetogenin. Selanjutnya yaitu aktivitas sitotoksik tanaman sirsak diamati pada berbagai bentuk sediaan, yaitu ekstrak kasar, fraksi, maupun senyawa murni. Pada ekstrak kasar, etanol atau metanol dari daun atau buah sirsak menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap berbagai sel kanker. Aktivitas ini terjadi karena adanya kombinasi berbagai senyawa bioaktif yang bekerja secara sinergis. Lalu pada fraksi seperti fraksi etil asetat dan heksana menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak kasar. Hal ini karena fraksi tersebut mengandung senyawa aktif yang lebih terkonsentrasi seperti flavonoid dan acetogenin. Selanjutnya pada senyawa murni anosanin, anomurnin, dan muricin menunjukkan aktivitas sitotoksik yang sangat kuat dengan nilai IC50 yang lebih kecil. Senyawa ini bekerja secara spesifik pada target molekuler seperti mitokondria dan jalur apoptosis. Namun demikian, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak utuh dapat memberikan efek yang lebih optimal dibandingkan senyawa tunggal karena adanya efek sinergis antar komponen bioaktif. Setelah yang dijelaskan di awal, dapat ditarik kesimpulan yaitu pada uji sitotoksik merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui potensi anti kanker suatu bahan alam melalui kemampuan dalam menghambat pertumbuhan atau menyebabkan kematian sel uji. Metode yang umum digunakan itu BSLT dan MMT-ASI dengan parameter hasil berupa LC50 dan IC50. Semakin kecil IC50 dan IC50, maka semakin kuat aktivitas sitotoksik atau anti kanker yang dimiliki suatu ekstrak. Sirsak memiliki potensi sebagai anti kanker alami karena mengandung senyawa aktif seperti acetogenin, flavonoid, dan alkaloid. Oleh karena itu, hasil bioasid dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian bahan alam sebagai kandidat obat anti kanker. Sekian presentasi ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.